Gimana kabar kalian semua? Gue harap kalian semua sehat dan bahagia selalu ya. Oh iya, nama gue Arsya. Di sini gue mau sedikit sharing cerita gue, dan cerita ini dimulai dari Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Ibnu Nugroho. Kalian bisa panggil gue Ibnu. Di sini gue mau sedikit cerita mengenai pengalaman hidup gue, yang dimana mungkin yang gue rasakan itu saat ini gue belum merasakan kuliah yang sebenarnya itu seperti apa, gitu kan? Yang dimana sebelumnya ketika gue duduk di bangku SMA, gue udah ngebayangin ketika gue kuliah nanti, gue bisa mengikuti segala agenda yang ada. Gue langsung terjun ke situ. Kemudian gue bisa bertatap muka dengan teman-teman, dan bagaimana sih rasanya diajar dengan dosen itu. Dan mungkin di situ gue sudah merasakan di awal-awal gue kuliah. Tapi yang gue rasakan dan yang gue bayangkan itu, yaitu adalah dari pertama gue masuk kampus sampai gue lulus nanti, yaitu gue berangkat dari rumah ke kampus buat belajar, bertatap muka dengan dosen dan teman-teman, dan itu yang gue harapkan. Namun ketika di pertengahan pembelajaran gue, waktu itu di semester 2, datanglah berita bahwasanya virus COVID itu telah menyebar di Indonesia. Dan akhirnya pihak kampus pun memutuskan untuk meliburkan kita. Tapi dalam tanda kutip, meliburkannya itu tetap belajar di rumah masing-masing dengan cara daring. Dan gue berpikir di situ gue nggak bakal lama sih liburannya, pasti bakal masuk lagi. Namun yang gue rasakan sampai saat ini adalah virus COVID ini dari tahun 2019 sampai tahun 2021 saat ini. Dan di situ gue ngerasa apa yang gue bayangin ketika gue dulu SMA itu belum tercapai, gitu. Segala sesuatu harus dibatasi. Dan apalagi sudah hampir setahun gue ditinggal oleh almarhum ayah gue. Mungkin bagi gue itu merupakan patah hati yang sangat berat, karena ditinggal oleh orang yang gue cintai dan gue sayangi. Bagi gue, ayah itu merupakan sosok pahlawan bagi diri gue dan sosok pemimpin bagi keluarga kecil gue saat ini. Namun apalah daya, takdir sudah menentukan. Ketika gue lagi duduk ya, sambil nelponin keluarga, gitu kan, takutnya kenapa-napa doang. Ayah lagi, pokoknya dikasih tau lah, ayah lagi sakit, lagi ini, pacu jantung. Tiba-tiba beberapa menit kemudian, dokter keluar, bilang ke ibu gue, "Bu, bapak udah nggak ada." Di situ gue merasa ditinggal orang yang gue sayangi, gitu kan. Ketika gue ngeliat ayah gue udah terbaring, di situ gue nangis. Gue mikir, ngebayangin banyak kenangan yang gue nggak bisa lupakan, gitu kan. Dan akhirnya gue mengikhlaskan semua itu. Semoga ayah tenang di sana dan diberikan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu gue pulang, di situ gue pulang sambil nangis gue. Gue ngebayangin kenangan yang udah gue buat sama ayah. Tapi mau gimana lagi? Yang namanya takdir itu ada yang bisa dirubah dan juga tidak bisa dirubah. Mungkin ada yang ini adalah takdir yang nggak bisa dirubah. Seperti itu. Aneh, Ibnu tidak menyadari kehadiranku. Ada apa ini? Apakah sebuah mimpi? Apa aku harus keluar untuk mencari jawabannya?
Aku berjalan ke kampus berharap menemukan teman-teman yang sedang berlatih seni. Kok kampus terasa sepi? Seperti sedang libur saja. Bagaimana dengan pendopo ya? Sepertinya ada suara tarian musik di sana. Oh benar, ada orang yang sedang menari. Kok dia hanya sendirian? Kemana teman-teman yang lain? Bukankah ini tarian yang akan ditampilkan di Kebun 8? Oh iya, aku menghafalkannya. Kenapa hanya ada Rofika? Dunia ini membuatku pusing. Hah? Apa ini? Kepalaku terasa pusing. Apakah ini rumah sakit? Bagaimana bisa? Ada Rofika, Ibnu, Vidya. Aku ingat Rofika yang menari sendiri.
Ibnu yang menceritakan masalah hidupnya. Mereka abai dengan masalahnya dan menemaniku di sini. Terima kasih untuk teman-temanku yang setia menemani masa kritisku. Walaupun mereka memiliki masalahnya masing-masing. Oh iya, aku dapat hadiah ini dari mereka sebagai ucapan selamat atas kesembuhanku. Setelah COVID-19 merajalela di bumi, kita terisolasi dengan kata pandemi. Arsya dan semua orang yang menonton video ini, kita mau berpesan. Bergeraklah sekecil apapun, karena bisa jadi itu menjadi hal yang besar bagi orang lain. Berbagi kebutuhan pokok dan masker adalah bentuk kepedulian kita terhadap ekonomi dan kesehatan mereka. Kita harus saling jaga, saling dukung di tengah ketidakpastian ini. Karena nyatanya, pandemi hanya tentang kesehatan dan ekonomi. Kita bisa ketika kita bersama, kita kuat ketika kita merekat, dan kita hebat ketika kita bermartabat. Ini bukan untuk kita, tapi untuk mereka dan kehidupan yang lebih sejahtera. Ya, itu cerita gue selama koma dan terjadi beberapa waktu yang lalu. Aneh dan mengagetkan sih ketika gue sadar dan melihat dunia berubah menjadi menakutkan. Keluar rumah takut, pekerjaan dilakukan di rumah, bahkan mencari mata pencaharian pun sulit. Semoga semua ini baik-baik saja dan segera berakhir. Salam dari gue, semoga cerita gue dapat menginspirasi kalian semua agar tetap terus kuat, tabah, dan semangat dalam menjalani hidup. Keep fight and stronger. Bye-bye. Jakarta. Jangan cemberut, Sa. Ya, Om ya. Tiga. Gue cek ke depan gak sih, ya? Enggak gitu. Lingkungannya majuan gitu maksudnya. Enggak, soalnya kalau maju lagi ntar ya